Jolena adalah seorang gadis muda yang tumbuh di panti asuhan. Dia melarikan diri dari rumah untuk menghindari pelecehan dan penyiksaan ayah angkatnya. Pada usia 15 tahun, dia menikah dengan Mickey, seorang pria berusia 20 tahun yang memiliki keterbelakangan mental. Meskipun Jolena tahu kondisi Mickey, dia berharap pernikahan ini akan memberikannya kehidupan yang lebih baik dan rumah yang utuh. Namun, Mickey masih sangat muda dan tidak dewasa. Dia hanya bisa memberikan janji-janji, tanpa memiliki penghasilan tetap untuk menafkahi mereka. Karena tidak memiliki tempat tinggal, Jolena dan Mickey terpaksa tinggal sementara di rumah paman Mickey, Phil, dan bibinya. Sayangnya, kehidupan di rumah itu tidak mudah. Bibi Mickey tidak menyukai Jolena. Dia sering merendahkan dan mengkritik kemampuan Jolena dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, Phil, paman Mickey, justru bersikap terlalu antusias terhadap Jolena. Saat pertama kali bertemu, Phil bahkan mencium dan memeluk Jolena. Sikapnya semakin tidak pantas ketika suatu hari, Phil menerobos masuk ke kamar pasangan itu saat mereka belum berpagar untuk mengucapkan selamat ulang tahun, sambil memamerkan dirinya di depan Jolena. Suatu siang, ketika Jolena sedang sendirian di rumah dan membersihkan, Phil pulang dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri dan mendorong Jolena ke bawah. Jolena, yang masih muda dan tidak berpengalaman, tidak bisa menolak Phil. Meskipun Phil lebih tua dan menarik dibandingkan Mickey, Jolena sebenarnya tidak ingin menyakiti suaminya. Namun, dia terjerat dalam perselingkuhan dengan Phil dan menyembunyikannya dari Mickey. Sayangnya, hubungan rahasia itu tidak bertahan lama. Bibi Mickey pulang lebih awal dan mengetahui perselingkuhan itu. Dia marah besar, menarik rambut Jolena, dan melemparkannya keluar rumah. Jolena pun terpaksa merunduk di sudut rumah, mengenakan pakaian dalam seksi yang dibelikan Phil. Mickey, yang mengetahui pengkhianatan istrinya, tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia meninggalkan rumah dengan perasaan sedih dan kecewa, lalu menyetir ke sebuah jembatan sepi. Tanpa berpikir panjang, Mickey mengakhiri hidupnya. Jolena sangat terpukul ketika mengetahui kematian Mickey. Dia merasa bersalah dan jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Karena masih di bawah umur, Jolena ditempatkan di sebuah hotel kecil sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Seorang psikiater kemudian menanyakan perasaannya tentang Mickey. Jolena menjawab bahwa Mickey adalah satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus. Namun, ketika ditanya apakah dia mencintai Mickey, Jolena hanya bisa mengatakan bahwa dia merindukannya. Jolena tidak benar-benar memahami arti cinta, tetapi dia tahu betapa baiknya Mickey. Sayangnya, dia juga tertarik pada Phil dan tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti Mickey secara mendalam. Setelah kejadian itu, Jolena dikirim ke rumah sakit jiwa. Selama di sana, dia menyaksikan banyak pasien yang melukai diri sendiri setiap hari. Sementara itu, Phil dihukum penjara karena kasus pemerkosaan. Awalnya, Jolena tidak memahami konsekuensi dari hukuman itu. Namun, ketika dia melihat rambut Phil yang mulai memutih, dia menyadari bahwa hidupnya dan hidup Phil telah berubah selamanya. Di rumah sakit jiwa, Jolena perlahan mencoba memahami dirinya sendiri. Dia masih sangat muda, hanya berusia 16 tahun, tetapi telah melalui banyak hal. Perselingkuhan dalam pernikahan pertamanya, kematian Mickey, dan kehidupan yang penuh tekanan. Jolena terkurung dalam lingkungan yang tertutup dan menekan, jauh dari kehidupan normal yang seharusnya dia jalani. Di rumah sakit jiwa, Jolena merasa sulit bernapas. Lingkungan yang tertutup dan penuh tekanan membuatnya tertekan. Setiap hari, dia melihat pasien lain yang melukai diri sendiri. Namun, di tengah keputusasaan, Jolena bertemu dengan Cindy, seorang pengasuh di rumah sakit itu. Cindy memperhatikan perbedaan antara Jolena dan pasien lainnya. Dia merasa Jolena memiliki bakat khusus, terutama dalam melukis. Karena itu, Cindy memberikannya sekotak cat air sebagai bentuk perhatian. Hubungan mereka semakin dekat. Suatu hari, mereka berbincang di lorong rumah sakit. Jolena tertawa lepas, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Cindy, yang melihat Jolena dengan penuh kasih sayang, mengusap rambut panjang Jolena dan menciumnya. Jolena tidak menolak. Di ruangan itu, dia merasa tidak masalah untuk dicintai oleh seorang wanita. Baginya, yang terpenting adalah merasakan kasih sayang, meski harus menutup mata dan menerima kenyataan bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk. Hubungan mereka semakin intens setelah mereka menghabiskan malam bersama, mengabaikan batasan gender. Cindy bahkan mengambil risiko dengan membawa Jolena keluar dari rumah sakit jiwa,
menggunakan tugasnya sebagai alasan. Namun, hubungan ini tidak sepenuhnya sehat. Cindy mulai menunjukkan sisi posesif. Dia mengurung Jolena di rumahnya dan melarangnya keluar dari kamar. Cindy ingin Jolena menjadi kekasihnya selamanya, tanpa mempedulikan perasaan Jolena. Jolena merasa tercekik oleh kurangnya kebebasan ini. Dia sadar bahwa meski telah keluar dari rumah sakit jiwa, dia terjebak dalam penjara baru. Suatu siang, Jolena memutuskan untuk melarikan diri. Dia membawa uang yang dia dapatkan dari menjual lukisannya dan memulai perjalanan baru. Namun, hidup di luar tidak mudah. Uangnya cepat habis, dan Jolena terpaksa naik ke truk sembarangan dan menjual untuk bertahan hidup. Dia lelah mengembara tanpa tujuan. Akhirnya, Jolena memutuskan untuk menetap sebentar. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil. Kemampuannya bermain roller skate membuatnya lincah melayani pelanggan. Wajahnya yang cantik juga menarik perhatian banyak pelanggan, yang selalu meminta dilayani oleh Jolena. Di antara pelanggan itu, ada Ledger, seorang pria berambut panjang dengan gaya hippie. Ledger liar dan lucu. Dia langsung terpesona pada Jolena dan membuat keributan begitu melihatnya. Bahkan, Ledger menulis lagu cinta untuk Jolena. Jolena pun merasa kewalahan dengan perhatian Ledger, tetapi dia juga terpesona oleh karisma dan keunikannya. Jolena cepat jatuh cinta pada Ledger. Setelah kencan mereka mampir ke sebuah toko tato. Ternyata, Ledger adalah seorang seniman tato. Hal ini sangat menarik bagi Jolena. Tidak hanya Ledger memiliki tempat yang bisa dia sebut miliknya, Jolena juga merasa bahwa tato adalah bentuk seni. Ini memberinya kesempatan untuk menggunakan bakat menggambarnya. Akhirnya, Jolena memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pelayan dan pindah bersama Ledger. Rekan kerjanya bingung dengan keputusan ini. Mereka tahu apa yang menarik dari Jolena, tetapi tidak mengerti mengapa Jolena memilih Ledger. Jolena sendiri tidak bisa menjawabnya. Setiap kali seseorang menunjukkan ketertarikan padanya, dia menerimanya tanpa syarat. Bahkan, dia menerima lamaran Ledger tanpa benar-benar mengenal identitasnya. Namun, keputusan tergesa-gesa ini kembali mengecewakannya. Setelah menikah, Ledger jarang pulang ke toko. Jolena curiga dan diam-diam mengikutinya. Dia terkejut menemukan bahwa Ledger adalah seorang. Masalahnya tidak berhenti di situ. Suatu malam, seorang wanita tak terduga datang ke toko. Wanita itu mengaku sebagai istri Ledger dan membawa seorang anak. Jolena kebingungan menghadapi situasi ini, sementara Ledger terlihat sangat tenang. Dia membawa istrinya pergi dengan santai. Jolena menyadari bahwa dia telah menjadi selingkuhan. Marah, Jolena menghancurkan toko itu dan mengambil semua tabungan Ledger. Dia juga melaporkan Ledger ke polisi. Pernikahan keduanya pun berakhir dengan kekecewaan. Setelah meninggalkan Ledger, Jolena memutuskan untuk kembali ke jalan. Dia bekerja sebagai penari di Las Vegas. Yang anggun di panggung menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang pengusaha kaya bernama Fontaine. Berbeda dengan tamu lain, Fontaine selalu duduk tenang di barisan belakang. Dia tidak pernah membuat komentar kasar atau vulgar. Gaya sopannya membuat Jolena kagum. Tak lama setelah mereka menjalin hubungan, Fontaine mengajak Jolena untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai hidup baru bersamanya. Fontaine menjanjikan kehidupan mewah dan nyaman, di mana Jolena tidak perlu khawatir tentang uang dan memiliki kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Satu-satunya yang Fontaine minta adalah kebersamaan sesekali dengan Jolena. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Suatu hari, Jolena tiba-tiba dibangunkan oleh Fontaine yang panik. Dia menyuruh Jolena untuk berpakaian dan menunggunya di lantai bawah. Ketika Jolena kembali ke rumah, dia melihat Fontaine telah ditembak mati oleh musuh karena perselisihan bisnis. Dalam sekejap, Jolena kehilangan segalanya. Setelah kejadian itu, Jolena mencoba bangkit lagi. Dia bekerja sebagai resepsionis dan berusaha menabung untuk hidup yang lebih aman. Namun, pesona alaminya membuatnya tidak bisa lepas dari perhatian pria. Saat bekerja paruh waktu di sebuah restoran, seorang anak kaya bernama Brett jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Brett mulai mengejarnya dengan gila-gilaan. Yang membuat situasi semakin rumit, perusahaan tempat Jolena bekerja ternyata dimiliki oleh keluarga Brett. Meskipun Jolena tidak tertarik pada Brett, dia harus tetap bertemu dengannya untuk menjaga pekerjaannya. Seiring waktu,
Jolena menyadari bahwa Brett mungkin terlihat agresif di luar, tetapi dia sebenarnya lembut dan penuh perhatian padanya. Meski begitu, Jolena masih berhati-hati. Dia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang salah lagi. Setelah melalui banyak pengalaman pahit, yang dia inginkan sekarang adalah hidup mandiri dan aman, jauh dari drama yang selalu mengikutinya. Jolena perlahan-lahan mulai menaruh perasaan pada Brett. Pada pertemuan ketiga mereka, Brett memberikan kejutan besar. Dia memecat Jolena dari pekerjaannya dan berkata, "Kamu tidak perlu bekerja lagi seumur hidupmu." Kemudian, Brett berlutut dan dengan hikmat melamar Jolena. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan masa lalu Jolena. Yang dia inginkan hanyalah menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Jolena, yang terharu dengan lamaran tulus ini, akhirnya menurunkan pertahanannya. Dia menerima lamaran Brett dan memulai pernikahan ketiga dalam hidupnya. Namun, malam pernikahan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Ketika Brett melihat tato di tubuh Jolena, sikapnya berubah drastis. Dia mulai mempertanyakan masa lalu Jolena dengan nada menghina. Brett menggunakan kata-kata kasar dan melecehkan Jolena, bertanya berapa banyak pria yang pernah bersamanya. Bahkan, dia tidak segan memukuli Jolena, terutama saat dia hamil. Kekerasan ini terus berlanjut hingga anak mereka lahir. Jolena memilih bertahan demi anaknya, berharap bahwa seiring waktu, Brett akan berubah dan mereka bisa memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Namun, harapan Jolena hancur ketika mertuanya melakukan penyelidikan pribadi tentang masa lalunya. Brett marah besar saat mengetahui hasil penyelidikan itu. Dia menerobos masuk ke studio Jolena dan memukulinya dengan brutal. Jolena, yang tidak tahan lagi, membawa anaknya ke pusat bantuan perempuan dan mencoba mencari pengacara untuk membantunya memperjuangkan haknya. Sayangnya, tidak ada yang mau mengambil kasusnya. Dibandingkan dengan Brett, seorang pelaku kekerasan domestik yang kaya, masa lalu Jolena justru lebih banyak dikritik. Polisi akhirnya menangkap Jolena secara paksa dan mengambil anaknya. Jolena tidak hanya kehilangan pernikahannya, tetapi juga hak asuh atas anaknya. Hidup Jolena yang baru berusia 25 tahun terasa sangat panjang dan penuh penderitaan, tetapi dia tidak menyerah. Dengan bakat menggambarnya, Jolena bangkit kembali. 6 bulan kemudian, dia bekerja sebagai desainer untuk sebuah perusahaan animasi. Dia mendokumentasikan semua pengalamannya dalam bentuk ilustrasi. Jolena berjalan di jalanan Hollywood, membayangkan dirinya sebagai seorang superstar. Dia kembali ke rumah mantan suaminya dan berhasil mendapatkan kembali hak asuh anaknya dengan cara yang elegan dan penuh kemenangan. Pada titik ini, Jolena tidak lagi percaya pada kata-kata manis atau bergantung pada pria manapun. Dia telah belajar untuk mandiri dan kuat. Film Jolena berakhir dengan pesan yang dalam tentang cinta dan kebahagiaan. Cinta di dunia ini seperti sinar matahari yang harus diterima secara pasif. Namun, cinta individu lebih seperti api unggun yang membutuhkan bahan bakar dan kayu untuk bertahan. Kebiasaan bahagia perlu dikembangkan seiring waktu melalui pengalaman dan pendidikan. Jolena, yang terbiasa dengan distorsi dan penderitaan, memiliki kerinduan sekaligus ketakutan terhadap kehangatan cahaya. Namun, dia akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri. Film pun selesai dengan memperlihatkan kebahagiaan Jolena sebagai single mom.